Ponsel itu berdering tepat jam 11 malam. Nomor asing. Kami dari rumah sakit pusat, suami ibu mengalami kecelakaan. Kondisinya kritis. Malam itu aku berlari ke ICU dengan satu harapan. Suamiku masih hidup. Tapi yang kutemukan bukan perjuangan medis, melainkan rencana pembunuhan yang dibayar mahal oleh sahabatnya sendiri. Dan saat aku bersembunyi di ruang utilitas yang gelap, aku sadar satu hal. Jika aku keluar sekarang, suamiku akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Ponsel di atas meja nakas bergetar hebat, lalu melengking keras memecah kesunyian malam. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang. Sudah jam 11 malam dan Davin, suamiku belum juga pulang. Aku meraih ponsel, berharap itu telepon darinya. Tapi nama yang tertera di layar adalah nomor asing. Sebuah firasat buruk merayap di punggungku. Halo, dengan Ibu Hilda, istri dari Bapak Davin. Suara di seberang terdengar tenang dan dingin. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Jantungku mulai berdebar. Kami dari rumah sakit pusat. Kami mohon ibu untuk segera datang. Bapak Davin mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya kritis. Dunia seakan berhenti berputar. Buku yang kupegang jatuh ke lantai. Kritis. Kecelakaan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, tidak mau menyatu menjadi sebuah makna yang utuh. Ini pasti mimpi buruk, gumamku, menggigit bibir bawahku keras. Ini nyata. Aku melompat dari sofa. Panik mulai mengambil alih. Aku berlari keluar apartemen tanpa mengganti duster yang kukenakan. Malam itu dingin, udara menusuk kulitku. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci mobil di basement. Setelah berhasil, aku mengemudi seperti orang gila. Jalanan lengang, lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela kabur oleh air mata yang terus mengalir. Aku terus berdoa dalam hati, ya Tuhan, selamatkan Davin. Jangan ambil dia. Kami punya banyak rencana. Radio mobil mati. Hanya terdengar suara mesin dan isak tangisku sendiri. Aku teringat percakapan kami pagi tadi. Davin tersenyum mengikat dasinya, bersemangat karena rekan bisnisnya, Burhan, baru saja mendapatkan proyek besar. Dia mencium keningku sebelum pergi. Nanti malam kita rayakan, katanya. Bagaimana bisa perayaan berubah menjadi tragedi secepat ini? Rumah sakit pusat menjulang di depanku. Gedung putih raksasa yang terasa mengancam. Aku memarkir mobil sembarangan di lobi darurat dan berlari masuk. Bau antiseptik menusuk hidungku. Icu, di mana Icu? Tanyaku nyaris berteriak pada perawat. Lantai 5 Bu, tapi jam besuk sudah. Aku tidak mendengarkan. Aku sudah berlari menuju lift. Jantungku serasa mau copot. Pintu lift terbuka di lantai 5. Koridor itu sepi, dicat hijau pucat, warna yang katanya menenangkan, tapi malam ini membuatku semakin takut. Aku melihatnya. Pintu kaca besar dengan tulisan Icu di atasnya. Melalui kaca, aku bisa melihat deretan tempat tidur dan mesin-mesin berkedip. Di salah satu pintu kamar, aku melihat nama itu, Davin Putra. Duniaku runtuh. Itu benar. Suamiku ada di dalam sana, berjuang untuk hidupnya. Aku mendorong tubuhku maju, tanganku terulur hendak mendorong pintu kaca berat itu. Tiba-tiba sebuah tangan yang kuat mencengkeram lenganku. Cengkeramannya erat. Aku terkesiap kaget dan berbalik. Seorang pria muda mengenakan jas dokter putih berdiri di depanku. Matanya menatapku tajam, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Takut, mendesak. Ibu Hilda, tanyanya. Aku mengangguk kaku. Dia melirik cepat ke koridor di belakang kami. Lalu dia menatapku lagi. Cengkeramannya semakin erat. Jangan masuk, bisik dokter muda itu. Suaranya sangat pelan, tapi penuh penekanan. Apa? Tapi suamiku di dalam, saya harus melihatnya.
Aku mencoba menarik lenganku. Tidak, desisnya. Matanya kini terlihat liar, dipenuhi ketakutan yang nyata. Apapun yang terjadi, jangan tunjukkan dirimu. Jangan biarkan siapapun tahu ibu ada di sini malam ini. Siapa Anda? Lepaskan saya. Dokter itu berkata cepat, nama saya Dokter Aris. Saya salah satu residen di sini. Ibu lihat pintu di seberang itu? Ruang utilitas. Sembunyi di sana. Sekarang. Saya tidak akan bersembunyi. Suami saya. Kalau ibu ingin suami ibu selamat, ibu akan lakukan apa yang saya katakan. Potongnya tajam. Entah apa yang merasukiku. Mungkin karena tatapan matanya yang putus asa, aku tidak melawan lagi. Dokter Aris membuka pintu ruang utilitas itu sedikit. Bau apek dan bahan kimia langsung menerpa wajahku. Masuk, perintahnya. Aku melangkah mundur ke dalam kegelapan. Dokter Aris menahan pintu agar tidak tertutup rapat, menyisakan celah yang sangat tipis. Jangan bergerak, bisiknya sekali lagi. Pintu itu menutup dengan bunyi klik pelan, meninggalkanku dalam kegelapan total. Aku menahan napas. Jantungku berdetak kencang di telingaku. Aku menempelkan mataku ke celah pintu. Aku hanya bisa melihat sepotong kecil koridor steril di luar. Waktu terasa berhenti. Aku mulai gemetar, mati-matian menahan batuk. Tepat saat aku akan mendorong pintu untuk keluar, aku mendengarnya. Langkah kaki yang tenang, mantap, dan percaya diri. 2 pasang langkah kaki. Mereka datang dari arah lift. Aku menahan napas. 2 sosok pria muncul dalam bidang pandanganku yang sempit. Mereka berhenti tepat di depan pintu Icu Davin. Jantungku serasa melompat ke tenggorokanku. Aku mengenali mereka. Satu orang adalah Dokter Bayu, kepala Icu, yang seharusnya menangani Davin. Dan orang yang berdiri di sampingnya adalah Burhan, sahabat terbaik Davin. Burhan tidak terlihat panik atau sedih. Wajahnya terlihat kaku dan dingin. Dokter Bayu menggesek kartu aksesnya dan mereka melangkah masuk. Aku mendorong pintu sedikit lebih lebar. Aku melihat siluet Dokter Bayu mengangkat sebuah jarum suntik berisi cairan keruh. Dia menyuntikannya langsung ke kantong infus yang tergantung di atas tempat tidur Davin. Burhan hanya berdiri di sana, mengawasi. Kemudian, Burhan mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menyerahkannya kepada Dokter Bayu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan. Suamiku tidak sedang diselamatkan. Dia sedang dibunuh, dan orang yang membayarnya adalah sahabatnya sendiri. Pastikan dosisnya bekerja sesuai rencana, kata Burhan saat mereka keluar. Dalam 12 jam kondisinya akan menurun drastis. Gagal jantung. Bersih, balas Dokter Bayu. Bagus, sisa pembayaran akan langsung ditransfer. Transaksi. Suamiku adalah sebuah transaksi. Penyangkalanku hancur. Syok itu berubah menjadi kemarahan. Dokter Bayu dan Burhan pergi. Beberapa detik kemudian, pintu ruang utilitas terbuka. Dokter Aris berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Anda dengar? Tanyanya pelan. Aku hanya menatapnya dengan mata kering. Dia akan membunuh suamiku, kataku. Dokter Aris mengangguk. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ini bukan pertama kalinya. Dokter Bayu menyediakan jasa. Jasa untuk membuat kematian terlihat wajar untuk ahli waris yang tidak sabar, atau rekan bisnis yang licik. Kecelakaan Davin, saya yakin itu diatur. Itu hanya cara untuk membawanya ke sini, di mana Bayu bisa mengontrol segalanya. Kita tidak bisa membiarkan ini, kataku. Saya senang Anda berkata begitu. Dokter Aris mengeluarkan sebuah jarum suntik baru dan alat perekam digital yang sangat kecil. Kita butuh bukti. Pertama, kita harus tahu apa yang mereka suntikan ke dalam infus suamimu. Kedua, kita butuh bukti bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Dia menyerahkan perekam itu. Anda menyelinap masuk ke kamar suamimu dan menempelkan ini di suatu tempat yang tersembunyi. Lalu dia menyerahkan jarum suntik steril. Ini yang lebih penting dan lebih berbahaya. Setelah Anda menanam perekam, Anda harus mengambil sampel cairan dari kantong infus Davin. Sedikit saja, dari port karet biru diselang. Ini prosedur standar untuk perawat. Tapi Anda harus cepat dan Anda tidak boleh ketahuan.
Jika Anda tertangkap, mereka akan bilang Anda histeris dan mencoba mencelakai suami Anda. Anda mengerti risikonya? Aku menelan ludah. Saya mengerti. Saya akan melakukannya. Aku kembali masuk ruang utilitas. Menunggu. Lalu aku mendengarnya, alarm yang menusuk telinga dan suara dari interkom, kode blue kamar 509. Seketika lorong menjadi riuh. Suara langkah kaki berlari. Siapkan alat kejut. Ambil troli darurat. Aku mengintip. Pos perawat kosong. Inilah saatnya. Aku mendorong pintu, melangkah keluar. Udara koridor terasa dingin. Aku berjalan cepat menuju pintu kaca kamar Davin Putra. Aku mendorong pintu. Pintu terbuka tanpa suara dan aku ada di dalam. Bau antiseptik dan suara mesin, bip bip bip, adalah satu-satunya suara. Aku melihatnya. Suamiku terbaring di tempat tidur, pucat tak bergerak, perban melingkar di kepalanya. Aku memaksa diriku untuk bergerak. Pertama, alat rekam. Aku berlutut, menanamkannya di bawah rangka tempat tidur. Selesai. Sekarang kantong infus. Tanganku gemetar hebat saat aku mengeluarkan jarum suntik. Aku melihat port karet berwarna biru di selang infus. Tepat seperti yang dikatakan Dokter Aris. Aku menahan napas. Aku membersihkan port itu. Aku mendorong jarum itu masuk. Karetnya terasa alot, tapi jarumnya menembus. Aku menarik pendorong jarum suntik. Cairan bening dari selang itu terhisap masuk. 1 cc. Berhasil. Aku memegang bukti itu di tanganku. Aku harus pergi. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana menatap wajah suamiku. Aku di sini, sayang. Bertahanlah, bisikku. Tepat pada saat itu aku mendengarnya. Sebuah erangan sangat pelan. Aku membeku. Mataku terpaku pada wajahnya. Dari sudut matanya yang terpejam, satu butir air mata mengalir perlahan, membasahi pelipisnya. Dia sadar. Dia tidak koma total. Dia terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Dia mendengar setiap kata yang kucapkan. Gelombang panik melandaku saat aku mendengar suara di koridor. Alarm palsu. Mereka kembali. Aku menyelinap keluar, berlari melintasi lorong, dan masuk kembali ke ruang utilitas. Beberapa menit kemudian, aku menerima telepon dari Dokter Aris. Aku sudah dapat hasil labnya. Dan, tanyaku menahan napas. Ini buruk. Sangat buruk. Itu suksinilin dosis tinggi, racun pelumpuh otot. Sulit dideteksi saat otopsi. Itu menjelaskan kenapa dia tidak bisa bergerak. Mereka menyiksanya. Aku terkesiap. Tapi ada masalah lain, lanjut Dokter Aris. Perekam yang kamu tanam di kamar suamimu, aku baru saja memeriksanya dari jauh. Perekamnya mati. Tidak ada sinyal. Seseorang menemukannya, Hilda, atau mereka mematikannya. Kita kehilangan telinga kita. Rasa dingin yang lebih pekat menjalari tulang punggungku. Mereka mungkin tahu kita mengawasi, bisikku panik. Justru sekarang kamu harus datang. Tetap mainkan peranmu. Istri yang berduka, bingung, dan baru saja tiba. Aku akan mengulur waktu. Bawa bukti motifmu. Kita hanya perlu menangkap mereka saat beraksi. Aku harus tahu mengapa Burhan. Pasti ada hubungannya dengan bisnis. Aku mengemudi ke kantor Davin dan Burhan. Kantor masih sepi. Aku masuk ke ruangan Davin, menyalakan komputernya. Kata Sandi, cahaya senja. Berhasil. Aku mencari email Burhan. Aku menemukan sebuah folder, pribadi_draft. Di dalamnya, satu email, pemberitahuan audit internal dan pemutusan kemitraan. Davin telah menemukan bahwa Burhan telah menggelapkan puluhan miliar. Davin telah memberi ultimatum kemarin pagi. Kecelakaan itu adalah jawaban Burhan. Aku mencari lagi. Polis asuransi jiwa kemitraan bisnis. Jika salah satu mitra meninggal, seluruh sahamnya akan dibayarkan kepada mitra yang tersisa. Burhan tidak hanya menutupi kejahatannya. Jika Davin meninggal, Burhan akan mendapatkan segalanya. Aku mencetak email draft dan polis itu. Ini dia motivasinya. Pukul 7.50 pagi. Sudah waktunya. Waktunya kembali ke rumah sakit.
Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Aku tiba di ICU. Berjalan pelan, membiarkan mataku terlihat bengkak. Ibu Hilda, saya turut prihatin. Kondisi Pak Davin memburuk tadi malam, kata Dokter Bayu dengan wajah sedih yang terlatih. Tepat saat itu, Burhan datang, memelukku dengan akting yang sempurna. Kamu harus kuat, Hilda. Aku membiarkannya memelukku, menahan rasa mual. Aku harus mengambil risiko. Aku menatap Burhan. Burhan, kemarin pagi sebelum kecelakaan, Davin bilang dia mau bicara penting sekali sama kamu. Katanya soal audit perusahaan. Keheningan terjadi. Wajah Dokter Bayu mengerut bingung. Tapi Burhan. Wajah Burhan membeku. Senyum sedihnya lenyap. Pupil matanya melebar. Dia pulih dengan cepat, tertawa kering. Audit? Hilda, kamu pasti salah dengar. Cukup. Suamimu berjuang di dalam sana. Dia memberi isyarat cepat pada Dokter Bayu. Dokter Bayu melangkah mendekat. Pak Burhan benar Bu Hilda, Anda mengalami syok berat. Suster, bawakan Bu Hilda sedikit penenang ringan. Mereka mencoba membungkamku. Mereka tahu aku tahu sesuatu. Dia tahu entah bagaimana. Kita harus selesaikan ini sekarang. Berikan dosis terakhir, bisik Dokter Bayu pada Burhan. Tidak. Jeritan itu keluar dari mulutku. Kalian membunuhnya. Aku menunjuk Burhan. Kamu mengatur kecelakaan itu. Dan Anda meracuni suami saya. Aku mengeluarkan ponselku. Saya punya buktinya, dokter. Racun yang Anda gunakan suksinilkolin. Benar, kan? Gertakan itu berhasil. Mata Dokter Bayu membelalak ngeri. Dasar jalang, desisnya. Wajahnya panik, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan jarum suntik yang sama. Dia menyerangku. Dia gila. Dia menyerang saya, teriak Dokter Bayu. Jarum itu semakin dekat. Tiba-tiba, suara menggelegar, polisi. Jangan bergerak. Dua orang berseragam telah menyerbu dari arah lift, dipimpin oleh Dokter Aris. Burhan mencoba lari. Polisi menahannya. Jarum suntik itu jatuh dari tangan Dokter Bayu. Dokter Aris berlari ke kamar Davin. Beberapa saat kemudian, pintu kamar itu terbuka. Dokter Aris menopang seseorang. Itu Davin. Dia berdiri. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Burhan yang sedang didorong berdiri oleh polisi. Kau, desis Davin, suaranya serak, kau mengkhianatiku. 6 bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Davin tidak lagi di kursi roda, ia berjalan dengan bantuan tongkat. Burhan dan Dokter Bayu duduk di kursi pesakitan, hancur. Davin memberikan kesaksian yang menghancurkan. Saya mendengar mereka merencanakan pemakaman saya. Pengkhianatanmu lebih menyakitkan daripada tabrakan mobil itu, Burhan. Pada hari putusan, Dokter Bayu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Burhan dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 40 tahun. Karma telah dibayar lunas. Beberapa bulan kemudian, matahari terbenam di teras rumah baru kami. Davin duduk di kursi rotan, membaca buku. Dokter Aris datang berkunjung. Saya resmi menjadi kepala komite etik dan pengawasan mutu di rumah sakit pusat, katanya bangga. Dan kamu? Tanya Dokter Aris pada Davin. Davin tersenyum, senyum tulus pertama yang kulihat dalam berbulan-bulan. Perusahaan yang lama bangkrut. Tapi aku memulainya lagi dari nol. Namanya PT Cahaya Senja. Tangannya meraih tanganku. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Kami telah melihat sisi tergelap manusia, tapi kami selamat. Kami berdua hidup, dan di depan kami terbentang kehidupan kedua yang kami perjuangkan dengan sekuat tenaga. Setahun setelah putusan pengadilan, PT Cahaya Senja, perusahaan Davin yang baru, mengadakan perayaan kecil. Davin berdiri di depan para karyawannya, tidak lagi menggunakan tongkat. Tubuhnya bugar, matanya bersinar penuh semangat. Perusahaan yang ia dirikan dari nol itu telah memenangkan tender besar, merebut pasar yang ditinggalkan oleh PT Cipta Gemilang yang bangkrut. Davin sering mengatakan bahwa perusahaannya dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan, prinsip yang hampir merenggut nyawanya. Aku berdiri di sampingnya, bangga.
Meskipun aku tidak bekerja di bisnis utamanya, aku mengelola Yayasan Senja, sebuah yayasan kecil yang didirikan Davin untuk memberikan dukungan hukum kepada korban malpraktik medis. Kami ingin memastikan tidak ada lagi, Davin putra, yang terjebak di ruang ICU. Setelah pidatonya selesai, Davin berjalan ke arahku. Dia memelukku erat, bisikannya di telingaku penuh haru, "Kamu adalah cahaya senjaku yang sebenarnya." Dr. Aris, kini kepala komite etik yang berpengaruh, mengunjungi kami beberapa minggu kemudian di rumah kami. Dia membawa data yang membesarkan hati, reformasi rumah sakit berjalan efektif, dan beberapa dokter serta staf perawat korup lainnya telah disingkirkan. Kami duduk di teras, kopi mengepul di udara yang sejuk. Aku memberitahunya tentang yayasan yang sedang berjalan. "Kami mengandalkanmu, Aris," kataku, "untuk menjadi mata dan telinga kami di dalam sistem." Dr. Aris mengangguk, sorot matanya yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi otoritas. Kami mengenang malam di ruang utilitas. Saya hampir mati ketakutan saat itu. Aku mengakui, tersenyum kecil, tapi Davin ada di dalam. Rasa takut itu tidak ada artinya dibandingkan keinginan untuk menyelamatkannya. Davin meremas tanganku. Kami bertiga, Davin, aku, dan Aris, adalah bukti nyata bahwa terkadang, melawan sistem yang rusak adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Kami merayakannya dengan sederhana, hanya berdua di taman mawar yang kurawat dengan penuh cinta. Davin memegang tanganku, di pergelangannya tidak ada lagi bekas infus, hanya kulit yang mulus. "Aku sudah bicara dengan Aris," katanya, menatapku lembut. Dia bilang, "Kita bisa mulai kapan saja kita mau. Secara medis, dia yakin kita sudah siap." Hatiku berdesir. Kami menunda pembicaraan ini sejak kecelakaan itu. Kami berdua terlalu fokus pada pemulihan, trauma, dan keadilan. Sekarang, setelah setahun, semua sudah kembali normal. Normal yang baru, lebih kuat, dan lebih berharga. "Aku ingin memulai kehidupan ketiga, Davin," kataku, menyentuh perutku. Davin tersenyum lebar. Senyumnya penuh harapan dan masa depan. "Seorang anak," katanya, "akan membutuhkan banyak cerita keberanian. Dan kamu, cahaya senjaku, adalah yang terbaik dalam cerita itu." Kami saling berpandangan di bawah semburat matahari terbenam. Sebuah awal baru, bukan hanya untuk perusahaan kami, tapi untuk keluarga kecil kami. 6 bulan berlalu sejak keputusan kami untuk memulai babak baru. Kehidupan baru ini dimulai dengan semangat yang baru pula. Yayasan Senja, yang aku kelola, mulai mendapatkan perhatian. Bukan karena Davin yang adalah pendirinya, melainkan karena kasus pertama yang kami menangkan. Kasus Ibu Ani, seorang wanita tua yang kehilangan suaminya akibat diagnosa yang salah di rumah sakit swasta. Kami bekerja sama dengan Dr. Aris yang memberikan masukan ahli. Kami berhasil memenangkan kasus tersebut, memberikan kompensasi yang layak, dan memaksa rumah sakit itu untuk mereformasi prosedur standarnya. Kemenangan ini adalah penegasan bahwa penderitaan kami memiliki tujuan. Kami berdiri di kantor Yayasan Senja yang sederhana. Davin memelukku di tengah tumpukan berkas. "Ini lebih berarti daripada tender proyek manapun," bisiknya. Aku, yang mengenakan jilbab beige dan duster biru muda, tersenyum. Aku bukan lagi istri yang panik di koridor ICU. Aku adalah seorang pejuang keadilan, dipimpin oleh memori pengkhianatan yang telah kami taklukkan. 9 bulan kemudian, di pagi hari yang cerah, kehidupan ketiga yang kami impikan tiba. Kami menamainya Senja, sebagai pengingat akan cahaya yang datang setelah kegelapan terpanjang. Saat aku memegang putri kecil kami, kulitnya halus dan napasnya lembut, semua trauma itu terasa jauh. Davin duduk di samping tempat tidur rumah sakit, wajahnya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan yang murni. Dia tidak lagi memikirkan Burhan, racun, atau ruang ICU. Dia hanya memikirkan Senja. "Kita selamat, Hilda," katanya, mencium keningku. "Dan sekarang, kita punya alasan untuk terus membangun kebaikan." Dr. Aris datang berkunjung, membawa buket bunga yang besar. Dia menatap bayi Senja dengan tatapan penuh haru. "Dia adalah simbol paling nyata dari kemenangan kalian," katanya. "Kehadiran Senja bukan hanya penyembuhan bagi kami,
tetapi juga pengingat bahwa masa depan selalu layak untuk diperjuangkan. 5 tahun berlalu. PT Cahaya Senja kini menjadi salah satu perusahaan konstruksi terdepan di negara ini, dikenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan. Davin berdiri di lobi kantor yang megah, tersenyum saat melihat lukisan besar matahari terbenam yang menjadi logo perusahaannya. Aku dan putri kami, Senja, yang kini berusia 4 tahun, menunggunya untuk pergi berlibur akhir pekan. Senja berlari kencang, rambutnya dikepang dua, memegang tangan ibunya. Dia adalah cerminan cahaya, persis seperti namanya. Davin berlutut, memeluk Senja, lalu menatapku, tatapan yang penuh dengan janji yang telah terpenuhi. Kita punya segalanya, sayang, katanya. Integritas, cinta, dan cahaya senja kita. Kami meninggalkan kantor, menuju mobil. Kehidupan ketiga kami telah tumbuh kuat, dibangun di atas fondasi keberanian, kebenaran, dan pengorbanan yang dilakukan pada malam musim dingin yang menakutkan itu. Cerita ini, kini, telah usai. 7 tahun setelah malam tragis itu, Yayasan Senja mengadakan gala penggalangan dana tahunan di sebuah ballroom hotel mewah. Yayasan yang dimulai dari kantor kecil itu, kini menjadi kekuatan nasional dalam advokasi malpraktik medis. Aku berdiri di podium, mengenakan gaun formal yang elegan dan jilbab yang disematkan dengan sempurna. Lampu sorot menerangi wajahku. Aku tidak lagi gugup. Dengan suara yang mantap, aku berbagi kisah keberanian kami, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menginspirasi tindakan. Kami tidak melawan sistem karena kami ingin, tetapi karena kami harus. Kataku, mataku menyapu kerumunan. Di meja kehormatan, Davin dan Dr. Aris tersenyum bangga. Davin, yang kini benar-benar pulih, bertepuk tangan dengan gembira. Dr. Aris, yang sekarang menjabat posisi tinggi di Kementerian Kesehatan, mengangguk setuju. Peran mereka telah berubah. Davin sebagai penyedia dana utama, Aris sebagai penasihat ahli sistem, dan aku, Amid-Liaget Indonesian woman named Hilda, with soft, dark brown eyes and long straight black hair covered neatly by a simple beige hijab, wearing a casual, pale blue duster over dark trousers, her face is etched with fear and determination. Yang dulunya hanyalah istri yang panik, telah menjadi wajah publik dari keadilan. Kami memutuskan untuk liburan ke pantai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Senja, yang kini berusia 9 tahun, bermain di tepi laut, tawanya memenuhi udara. Davin dan aku duduk di pasir, memandangi matahari terbenam yang memukau. Di tanganku, Davin menggenggam pergelangan tangan kiriku, tempat bekas jarum infus pernah menancap. Kadang, katanya pelan, aku masih bisa merasakan dinginnya racun itu. Aku masih mendengar suara mereka. Aku meremas tangannya. Aku tahu. Dan aku masih mencium bau ruang utilitas. Keheningan terjadi. Kami tidak pernah berpura-pura bahwa trauma itu hilang sepenuhnya. Tapi kami belajar hidup dengannya. Tapi lihat dia, lanjut Davin, menunjuk Senja. Dia adalah bukti bahwa cahaya senja itu nyata. Dia bukan sekadar kelanjutan hidup. Dia adalah kehidupan ketiga yang utuh, yang dibangun dari kejujuran dan cinta yang tidak bisa diracuni. Matanya bertemu mataku, penuh rasa syukur yang mendalam. 5 tahun lagi berlalu. Davin, Aris, dan aku bertemu di ruang konferensi PT Cahaya Senja, ruangan yang didominasi oleh jendela besar dengan pemandangan cakrawala kota. Davin, CEO yang disegani, memimpin rapat. Aku, sebagai Direktur Yayasan Senja, duduk di seberangnya, sementara Dr. Aris, yang kini menjadi anggota parlemen dan advokat reformasi kesehatan, berada di tengah-tengah. Kami tidak lagi membahas kasus individual. Kami membahas undang-undang. Undang-undang perlindungan korban medis akhirnya disahkan, kata Dr. Aris, matanya bersinar. Kita berhasil. Sekarang, rumah sakit harus benar-benar bertanggung jawab. Davin menyandarkan diri di kursinya, senyum puas terlukis di wajahnya. Ini adalah tender terbesar yang pernah kita menangkan, Aris. Ini memastikan tidak ada Burhan atau Bayu lagi yang bisa bersembunyi di balik sistem. Aku mengambil kopi dari meja, merasakan kepuasan yang mendalam. Aliansi yang dimulai di lorong icu yang gelap itu, kini membentuk masa depan sistem kesehatan negara. Kami mengakhiri pertemuan dengan tos sederhana. Perjuangan itu telah berakhir. Kemenangan ini,
Bukan hanya untuk Davin, tetapi untuk semua, cahaya senja, yang rentan, terasa abadi. 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Korban Medis, Senja, putri kami, kini remaja berusia 14 tahun yang cerdas dan ingin tahu, menemukan sebuah kotak tua di loteng saat kami membersihkan rumah. Di dalamnya ada draft email Burhan yang berdebu, salinan polis asuransi jiwa, dan yang lebih mengerikan, foto Davin di rumah sakit, pucat dan diintubasi, yang berhasil diselamatkan Dr. Aris dari file persidangan. "Bu, siapa paman ini?" tanyanya, memegang foto Burhan dengan wajah yang masih terlihat ramah sebelum kejatuhannya. "Dan mengapa ayah terlihat sangat sakit, Bu?" Aku dan Davin saling pandang di ruang keluarga. Kami selalu melindungi Senja dari detail kejam kisah kami, hanya mengatakan bahwa ayah sakit parah dan kami harus berjuang. Tapi kami tahu saatnya telah tiba. Malam itu, di ruang keluarga, di bawah lampu yang hangat, kami menceritakan kisah cahaya senja. Kami tidak menyembunyikan rasa sakit, pengkhianatan, atau ketakutan, tetapi kami menekankan keberanian Dr. Aris, tekad ayahnya, dan bagaimana cinta yang kami miliki adalah yang menyelamatkannya. Yayasan Senja telah bertumbuh melampaui advokasi kasus individual. Kami kini menjadi institusi yang mengajarkan etika dan reformasi di tingkat universitas. Aku diundang untuk memberikan kuliah tamu di Fakultas Hukum terkemuka, berbagi kisah kami sebagai studi kasus tentang kejahatan kerah putih dan kegagalan sistem medis. Sebelum naik ke podium, Dr. Aris, yang kini menjadi anggota parlemen dan mentor yayasan, mengirimiku pesan singkat, "Mereka mendengarkan. Semua berkat keberanianmu di ruang utilitas yang sempit itu." Aku tersenyum. Di depan ratusan mahasiswa yang haus akan keadilan, aku tidak lagi merasa seperti Hilda yang ketakutan. Aku adalah Hilda, advokat, wajah publik untuk perubahan. Aku berbicara tentang bagaimana trauma menjadi kekuatan, dan bagaimana cahaya senja bukan hanya perusahaan konstruksi, tetapi janji bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang melawan integritas. Setelah kuliah itu, Davin menjemputku. Kami memutuskan untuk tidak langsung pulang, melainkan berhenti di bukit yang menghadap ke Cakrawala kota. Langit memerah dengan semburat senja yang indah. Kami berdiri bersisian, menikmati pemandangan kesuksesan yang telah kami bangun. Davin meraih pergelangan tanganku, membelai bekas luka kecil di sana, bekas tusukan jarum yang hampir membunuhnya di icu. "Ini bukan luka," bisik Davin, matanya penuh air mata yang tertahan, "ini adalah medali. Medali yang kamu menangkan untukku dan untuk kebenaran." Aku memejamkan mata, menghirup udara dingin yang menyegarkan. Aku menyadari bahwa racun, Burhan, dan ketakutan malam itu telah memudar menjadi memori yang jauh, yang berfungsi hanya sebagai peringatan. Yang tersisa hanyalah fondasi kokoh dari keluarga kami, integritas perusahaan kami, dan Senja, yang kini sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa cinta sejati adalah kesediaan untuk bersembunyi di ruang utilitas, menahan napas, demi kebenaran yang lebih besar. 4 tahun berlalu setelah kami menceritakan kisah itu. Senja kini sudah berusia 18 tahun, dan sedang sibuk mengisi formulir pendaftaran universitas. Suatu malam, di ruang keluarga, Senja meletakkan laptopnya. "Aku sudah memutuskan, Bu." "Yah," katanya, suaranya mantap, memecah keheningan yang tegang. Aku dan Davin saling pandang, menahan napas. Kami tahu betapa besar beban sejarah kami memengaruhi pilihannya, namun kami selalu membiarkannya memilih jalannya sendiri. "Aku akan mengambil hukum, spesialisasi pada hukum kesehatan dan etika," lanjutnya, matanya bersinar dengan kecerdasan dan tekad yang baru. Davin tersenyum, matanya berkaca-kaca, senyumnya penuh kelegaan. "Bukan bisnis seperti ayah?" tanyanya lembut. Senja tertawa, tawa yang terdengar sangat mirip denganku. "Ayah sudah punya PT Cahaya Senja yang hebat. Aku akan mengambil warisan ibu. Aku ingin memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Korban Medis benar-benar diterapkan. Aku ingin menjadi pengacara Yayasan Senja, berjuang di pengadilan. Tidak ada lagi Burhan atau Bayu yang bisa bersembunyi di celah sistem." Aku berjalan mendekat, memeluk putriku erat. Dalam pelukan itu, aku melihat kilasan masa depan yang cerah. Senja bukan lagi hanya cahaya senja kami, putri kecil yang kami lindungi. Dia adalah benteng pertahanan kami yang baru, memastikan kebenaran tidak akan pernah luntur.
Beberapa bulan setelah Senja meninggalkan rumah untuk kuliah di ibu kota, kami menerima undangan dari Dr. Aris. Sekarang, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan memimpin peresmian Pusat Etika dan Integritas Medis yang baru di Rumah Sakit Pusat, tepat di tempat tragedi kami terjadi. Kami setuju untuk hadir. Berjalan memasuki lobi rumah sakit kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi bau ketakutan, hanya aroma pembersih yang profesional dan resolusi yang tenang. Dr. Aris, yang kini mengenakan jas resmi yang berwibawa, menyambut kami dengan hangat. Semua ini berkat kalian, yang berani bersuara, katanya. Kami melihat plakat peringatan kecil di lobi yang didedikasikan untuk korban malpraktik, termasuk Davin Putra, sebagai pengingat abadi akan pentingnya transparansi dan etika profesi. Saat kami berdiri di lantai 5, di koridor ICU yang dulunya mencekam, kini lorong itu terasa cerah dan terbuka, dengan dinding berwarna krem yang menenangkan. Ruang utilitas tempatku bersembunyi telah diubah menjadi ruang konseling keluarga, dipenuhi sofa-sofa lembut. Davin berjalan perlahan ke depan pintu kaca bekas kamar 507, menyentuh permukaannya yang dingin. Ketakutan malam itu sudah hilang. Hilda, bisiknya padaku, suaranya tenang. Yang tersisa adalah fondasi baru yang kita bangun di sini. Kami berdua merasakan penutupan yang sesungguhnya. Tempat kegelapan telah diubah menjadi tempat cahaya dan harapan. Bertahun-tahun berlalu, membawa kami ke babak yang lebih tenang. Davin dan aku kini sudah menua, rambut kami memutih, tapi semangat kami tidak pernah pudar. Kami duduk di teras rumah baru kami, di tengah taman mawar yang rimbun, menikmati senja terakhir. Kami menonton siaran berita di layar besar yang terpasang di dinding luar. Di layar itu, Senja, kini seorang pengacara berusia 35 tahun, berdiri di hadapan Mahkamah Agung, memberikan argumen yang tajam dan meyakinkan tentang kasus reformasi kesehatan besar yang ia tangani. Dia mengenakan jas profesional, kata-katanya penuh otoritas, dan matanya memancarkan ketenangan dan tekad yang persis sama seperti kami di lorong ICU dulu. Kami saling berpegangan tangan. Kulit Davin yang menua terasa hangat di tanganku. Lihat dia, Hilda, bisik Davin, suaranya dipenuhi kebanggaan dan air mata yang ditahan. Warisan kita. Bukan PT Cahaya Senja, bukan uang, bukan gedung, tapi kebenaran yang terus diperjuangkan. Aku tersenyum, air mata haru menetes. Aku tahu bahwa kegelapan di malam musim dingin itu tidak sia-sia. Cahaya senja telah menjadi obor yang diwariskan, menjamin bahwa perjuangan kami akan hidup selamanya, melalui generasi berikutnya, menjaga integritas di setiap sudut sistem yang pernah mencoba menghancurkan kami. Sore hari itu, Davin dan aku duduk di teras, cemas menunggu berita. Kami tahu kasus yang Senja tangani di Mahkamah Agung akan menentukan masa depan implementasi Undang-Undang Perlindungan Korban Medis. Saat telepon berdering, layar menunjukkan nama Senja, kami berdua langsung mengangkatnya. Bu, yah, kita menang. Suara Senja di seberang terdengar serak, dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Keputusan Mahkamah Agung baru saja diumumkan. Kasus kita mengikat. Semua rumah sakit harus mematuhi standar transparansi baru. Ini adalah kemenangan untuk setiap korban yang menderita dalam diam. Aku menangis. Davin tertawa, tawa keras yang dipenuhi kebanggaan. Aku tahu kamu bisa, Nak. Kamu adalah cahaya senja yang sebenarnya. Dia meraih tanganku. Kemenangan ini jauh lebih berarti daripada putusan yang memenjarakan Burhan atau Bayu. Ini adalah jaminan bahwa penderitaan kami telah menciptakan perubahan permanen. Di usianya yang ke-35, Senja telah mencapai puncak impian kami, mengubah trauma lama menjadi keadilan yang abadi. Warisan kami telah sempurna. 5 tahun kemudian, Yayasan Senja mengadakan gala penggalangan dana terbesar yang pernah ada, merayakan 2 dekade sejak Davin diracun. Davin dan aku, dengan rambut kami yang hampir seluruhnya memutih, menjadi tamu kehormatan di meja bundar yang mewah. Kami mengenakan pakaian formal yang rapi, duduk di samping Dr. Aris, yang kini menjadi duta besar kesehatan di PBB. Kami tidak lagi berbicara tentang ketakutan, tetapi tentang data, reformasi, dan hukum. Siapa sangka, bisik Dr. Aris, matanya terpaku pada Senja yang berdiri di podium, bahwa semua dimulai karena kamu harus bersembunyi di ruang utilitas yang bau itu, Hilda. Senja,
Dengan kematangannya sebagai pengacara, berpidato dengan otoritas yang menenangkan, mengumumkan ekspansi yayasan ke tingkat internasional. Saat senja menyelesaikan pidatonya, Davin mengangkat gelas. Untuk cahaya senja yang baru, katanya, menatap senja dengan bangga. Aku melihat Davin, menua bersamaku, dari korban yang lumpuh menjadi pendiri warisan yang tak terhancurkan. Aliansi kami tahu, telah menyerahkan obornya kepada generasi berikutnya. Kami memutuskan untuk menjual rumah besar kami dan pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil, lebih dekat dengan cucu-cucu kami. Di akhir pekan sebelum kepindahan, Davin menyarankan satu kunjungan terakhir ke bukit senja favorit kami. Kami tiba saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan palet oranye dan ungu. Davin kini berjalan sangat perlahan, menggunakan tongkat kayu sederhana. Aku memegang lengannya, kulit kami yang menua bergesekan dengan lembut. Kami berdiri di tepi tebing, memandangi kota yang penuh dengan gedung-gedung yang dibangun oleh PT Cahaya Senja, dan sistem hukum yang diperjuangkan oleh Yayasan Senja. Kami tidak berbicara. Kami tidak perlu. Kami hanya berdiri di sana, berbagi napas terakhir dari perjalanan panjang itu. Kita berhasil, Hilda, bisik Davin, suaranya kini lemah karena usia, tapi hatinya penuh. Kita bukan hanya bertahan. Kita menang. Sepenuhnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekatnya, mencium pipinya yang keriput. Cahaya senja terakhir menyelimuti kami, menutup kisah yang dimulai dalam kegelapan dan berakhir dalam kedamaian abadi.